Jaksa Agung didesak tindak jaksa yang dinilai menghina hakim. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendesak Jaksa Agung untuk menindak jaksa yang dianggap melontarkan pertanyaan menghina hakim dan pengadilan dalam sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon, yang berlangsung pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Niholai Aprilindo, salah satu anggota tim kuasa hukum, mengungkapkan keberatannya atas pertanyaan jaksa yang mempertanyakan apakah saksi pernah dipukul oleh hakim. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga melecehkan martabat pengadilan dan hakim yang menangani perkara tersebut. Menurut kami, jaksa penuntut umum atau jaksa sudah berkali-kali dari awal sidang yang lalu selalu mengungkapkan pertanyaan kepada saksi, apakah dipukul oleh hakim. Bagi kami, ketika melayangkan pertanyaan itu suatu penghinaan terhadap hakim dan pengadilan, ujar Niholai saat diwawancarai selepas sidang selesai sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Ia menegaskan, tindakan jaksa yang terus-menerus menanyakan hal tersebut sangat tidak pantas karena tidak pernah ada kejadian pemukulan oleh hakim terhadap terdakwa atau saksi. Nah, tindakan jaksa tersebut selaku termohon sudah merupakan suatu penghinaan terhadap hakim maupun pengadilan, yaitu penghinaannya apa? Menanyakan kepada saksi, apakah pernah dipukul oleh hakim, ini penghinaan, ucapnya. Niholai meminta agar Jaksa Agung dan Jaksa Pengawas segera memanggil jaksa yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut. Ia berharap agar institusi kejaksaan tidak tercemar oleh tindakan yang dinilainya tidak profesional itu. Saya minta kepada Pak Alim Kartono, jaksa pengawas selaku kawan saya, panggil jaksa tersebut minta klarifikasi atas ucapannya. Jangan menodai institusi kejaksaan dengan cara-cara seperti itu, jelas dia. Pertanyaan yang memicu polemik tersebut dilontarkan oleh Jaksa Jati saat tim kuasa hukum menghadirkan saksi fakta bernama Reynaldi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi, dalam sidang lanjutan PK. Majelis hakim yang memimpin sidang sempat menegur tindakan serupa saat saksi lain, Saka Tatal, juga mendapat pertanyaan yang sama dari jaksa tersebut di sidang sebelumnya. Keberatan yang dilayangkan tim kuasa hukum bukan hanya soal penghinaan terhadap majelis hakim, tetapi juga karena pertanyaan itu dianggap berulang kali tidak relevan dan tidak etis dalam persidangan. Susno yakin AF sudah diperiksa polisi namun belum dibuka. Beginilah nasib AF Rudiansyah setelah ia disebut lebih kejam dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Kabareskrim Susno Duaji, AF kemungkinan besar sudah diperiksa oleh polisi. Meski keberadaannya saat ini masih menjadi misteri. Diketahui, sosok AF tiba-tiba menghilang setelah kasus Pegi Setiawan ramai. Menurut mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji, tidak sulit bagi polisi untuk menemukan AF. Tidak sulit. Kalau dia masih ada, teroris aja bisa dicari, kata Susno. Susno Duaji yakin, AF sudah diperiksa polisi, namun belum saatnya untuk dibuka. Mungkin karena sekarang gencar-gencarnya terkait PK, peninjauan kembali. Saya yakin, karena Rudiana sudah diperiksa polisi, para terpidana juga sudah. Dan termasuk saksi-saksi terkait kecelakaan sudah semua diperiksa. Namun, hasil pemeriksaan belum dipublikasi penyidik Polri. Kita tunggu saja, ungkap Susno. Sementara itu, informasi dari kuasa hukum terpidana Sudirman, AF sebelumnya diketahui berada dalam pengawasan Polda Jabar. Hal itu diketahui, setelah Sudirman diketahui keberadaan. Saat itu kuasa hukum Sudirman mengklarifikasi kabar yang menyebutkan Sudirman enak-enakan tinggal di hotel dan diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Sudirman juga disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel seperti uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Kabar ini membuat keluarga mencari Sudirman yang sejak tanggal 28 Juni tahun 2024 tidak diketahui keberadaannya. Minggu ini keluarga mendapatkan informasi Sudirman telah dipindahkan dari Polda Jabar ke Lapas Bancai, Bandung. Akhirnya keluarga bersama mantan kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti mendatangi Lapas Bancai untuk menemui Sudirman. Dari pertemuan inilah terungkap jika Sudirman tidak pernah diinapkan di hotel. Selama pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman, ternyata pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita unit PPA Polda Jabar. Selama ini dia di Polda Jabar bukan di hotel, dia ada di tahanan wanita, disimpannya di situ, makanya tidak diketahui, kan kalau tahanan wanita jarang ruangannya dipakai, kata Titin Prilianti dikutip dari tayangan YouTube Tony RM,
pengacara Peggy Setiawan. Selain mendapat kabar keberadaan Sudirman, Titin juga mendapat informasi mengenai keberadaan Aep. Ternyata yang tinggal di hotel itu bukan Sudirman, tetapi Aep Rudiansyah. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, terang Titin. Widi dan Mega berharap 7 terpidana dibebaskan, yakin kasus Vina kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, dua teman almarhum Vina Dewi Arsita yakin 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Karena itu, Widi dan Mega mau hadir sebagai saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Ditemui seusai sidang, Widi berharap kesaksiannya ini bisa menjadi bukti baru atau novum yang bisa membebaskan 7 terpidana kasus Vina. Saya kasihan 7 terpidana, saya yakin dia gak bersalah, kata Widi dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Kenapa dia begitu yakin? Widi meyakini kasus yang merenggut nyawa sahabatnya Vina dan Eki itu hanya kecelakaan lalu lintas. Harapan saya biar teman saya, Vina, tenang, agar segera tuntas, tukasnya. Dalam kesaksiannya, Widi dan Mega kembali mengurai kejadian sebelum Vina dan Eki tewas pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sama dengan kesaksian saat sidang PK Saka Tatal, Widi mengaku sebelum bersama Eki, Vina ada di rumahnya. Saat mau keluar bersama Eki, Vina meminjam baju dan sepatunya. Widi juga mengungkap bahwa Vina sempat membeli 2 pembalut di warung belakang rumahnya. Karena itulah dia meyakini Vina sedang menstruasi saat kejadian. Namun, keyakinan Widi ini disanggah jaksa penuntut umum. Widi dicecar jaksa soal pembalut yang dibeli Vina. Apakah kamu betul-betul mengetahui dia beli dua-duanya itu, pembalut dan mie, atau hanya katanya dia, apa cuma pinjam duit aja? Tanya JPU. Tahu Pak, karena kan pembalut beli 2, yang satu dipakai di hari itu juga Pak, kata Widi masih dengan nada santai. Oke, belinya di mana? Tanya JPU lagi. Belinya di warung Pak, ujar Widi mulai gemas. Di sekitar rumahmu? Tanya JPU lagi. Iya di belakang rumah saya, jawab Widi mulai sedikit emosi. Ketua Majelis Hakim pun kemudian meminta Widi untuk tenang saat menjawab pertanyaan jaksa. Tolong dijawab aja Mbak pertanyaannya, kata Hakim Ketua. Dijawab santai aja, kan saya nanya aja, kata JPU itu. Kemudian jaksa kembali menanyakan soal pembalut, apakah benar-benar dipakai oleh Vina atau tidak. Mohon maaf, apakah dia beli pembalut untuk dia atau orang lain, tanya jaksa lagi. Dia kan pembalutnya dipakai, saya lihat, jawab Widi. Di mana pakainya? Tanya JPU itu lagi. Di kamar saya, jawab Widi. Kemudian Mega pun membantu Widi menjawab pertanyaan jaksa. Terus pas malam kan saya yang bersihin pembalutnya, itu gak dicuci sama almarhum, masih banyak darahnya, kata Mega. Rupanya JPU meragukan kesaksian Widi soal pembalut yang dipakai oleh Vina. Terkait pembalut dan Indomie izinkan kami berbeda pandangan dan kami meragukan saksi Widi karena berdasarkan fakta persidangan dan juga dari ahli forensik, yang bernama Dr. Andi Nurrohman, yang pada waktu itu di persidangan beliau menerangkan bahwa ada pendarahan aktif dari kemaluan yang bukan darah menstruasi, ungkapnya. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu khusus mengenai hal itu kami tidak sependapat dan kami tetap pada tanggapan kami, kata JPU lagi. Susno 2